Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita diberikan kesehatan yang baik, diberikan kesempatan untuk hadir di Masjid Al-Muslimin yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat isya, dan insyaallah kita teruskan nanti dengan sholat tarawih secara berjamaah. Demikian juga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang Jumat tarawih yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, tadi sekitar jam 18.40 Menteri Agama Republik Indonesia telah menyampaikan pengumuman hasil sidang isbat mereka, yang kesimpulannya adalah sebagai berikut. Pertama, dari petugas-petugas yang disebar dari Sabang sampai ke Merauke, itu tidak ada yang benar. Kemudian kedua, dari negara-negara yang memantau tentang jatuhnya Idul Fitri 1400 ini, Mesir, negara Timur Tengah, sampai Indonesia ini, artinya Malaysia, Singapura, Filipina, jatuh sama dengan Indonesia keputusannya, yaitu besok masih puasa dan genap Ramadan tahun 1387 ini 30 hari, dan kita Idul Fitri jatuh pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016. Jadi besok kita masih puasa. Hanya satu negara yang besok hari rayanya itu Jerman, lainnya kayaknya kompak itu negara-negara lain itu pada hari Rebo yang Idul Fitrinya. Tapi Indonesia nih kompak, itu hari Rebo genap puasa kita 30 hari. Insya Allah besok kita dapat melaksanakan puasa hari terakhir bulan Ramadan 1347 Hijriah ini, insya Allah. Karena malam hari ini adalah malam tarawih yang terakhir pada bulan Ramadan tahun 1347 Hijriah ini, maka izinkanlah saya pertama selaku Ketua Umum Badan Pengelola Masjid Al-Muslimin ini menyampaikan laporan singkat tentang pelaksanaan sholat tarawih selama bulan Ramadan di masjid kita ini. Yang kedua adalah merupakan tausiah penutup tarawih malam pada ini, yaitu penutup tarawih juga bulan Ramadan 1347. Dan oleh karena itu akan memakan waktu barangkali lebih dari 7 menit, Pak. Tapi tidak apa-apa, lain tarawih yang terakhir, Pak, ya, kita bersabar ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah tarawih, rahimakumullah. Pertama, berdasarkan pengamatan saya dan teman-teman pengurus, ini Jum'ah sholat tarawih tahun ini lebih banyak daripada Ramadan tahun yang lalu atau tahun-tahun sebelumnya. Ini meningkat jumlahnya, pesertanya. Ini berkat karena adanya usaha kita bersama
baiknya kerjasama kita, baiknya koordinasi antara kita, sehingga kita dapat melaksanakan sholat tarawih di Masjid Muslim ini sampai malam ke-30 tetap ramai. Di sini memang sedikit agak longgar sedikit, tapi di luar sana juga kelihatan malah justru agak padat juga. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya Pak, kita hanya begini aja di luar sana, samping utara ini belum ada. Ini selain Jumat, tambah pesertanya itu. Jadi usaha pengurus bersama dengan para jemaah lainnya, kerjasama ya, dalam meramaikan, memeriahkan Masjid Muslim ini dan melaksanakan sholat bersama. Alhamdulillah berhasil, dapat dikatakan berhasil. Kemudian yang kedua, kepada ibu-ibu terutama, tentunya bapak-bapak yang telah mengirimkan makanan dan minuman, hidangan berbuka bagi para jemaah Masjid Muslimin selama bulan Ramadan ini, sepertinya dapat memenuhi selera daripada para jemaah yang kebetulan sholat maghrib di masjid ini untuk berbuka bersama. Oleh karena itu, takjil yang dikirimkan oleh ibu-ibu, termasuk juga bapak-bapak, izinkanlah saya atas nama pengurus dan jemaah menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kiriman takjil yang diberikan oleh ibu tadi merupakan amal ibadah yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan membalas. Kemudian pelaksanaan tugas-tugas baik MC, azan, pembawa acara, pemukul beduk dan sebagainya, alhamdulillah sudah berjalan baik. Ya, kita mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik itu. Di samping itu, sampai pada saat kita melaksanakan sholat isya tadi, saya belum atau mudah-mudahan tidak menerima laporan tentang adanya gangguan, entah dia sendal, sepatu, entah dia mobil, motor, gangguan dari keamanan. Saya sampai pada saat ini tidak menerima laporan itu. Berarti keamanan dari pemakai kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, termasuk juga mungkin sandal sepatu, alhamdulillah aman. Kita bersyukur pada kerjasama kita semua. Berikutnya lagi yang ini sangat sering kita alami pada Ramadan tahun-tahun yang lalu, yaitu padamnya lampu listrik PLN. Alhamdulillah seingat saya sampai pada malam ini kita tidak temui. Berkat usaha dari petugas-petugas pemerintah PLN khususnya dan doa kita bersama agar supaya gangguan dari PLN ini tidak kita alami. Ternyata doa kita dikabulkan karena genset kita tidak mampu Pak untuk mengangkat ini, paling tidak hanya mungkin lampu aja, AC nggak mungkin teratasi. Berikutnya lagi air bersih yang beberapa waktu yang lalu, bahkan Ramadan yang lalu itu gangguan air ya, pancet, mati, bocor dan sebagainya. Ramadan tahun ini alhamdulillah tidak ada, berkat usaha dan doa kita bersama agar supaya para jemaah ini tidak terganggu untuk pergi ke kamar kecil atau mengambil wudhu. Bahkan ada beberapa penceramah di masjid kita ini, kalau tidak salah ada 3 ya penceramah yang mengatakan kami kagum dan bersyukur begitu masuk di kamar kecil dan mengambil air wudhu bersih. Maaf, ini saya mengutip kata penceramah ya, beberapa waktu yang lalu di sini. Berarti ya artinya itu syukurlah bahwa ya kamar kecil kita bersih, airnya ada. Nah, kemudian selanjutnya penceramah sebagaimana yang kita pakai selama ini, penceramah dari MDI ya, itu 2/3
sepertiga dari dalam pengurus masjid atau ya imam masjid al-muslimin. Dari malam tarawih yang pertama sampai kepada malam hari ini ada 5 penceramah yang berhalangan. Dari 5 penceramah itu 3 diantaranya mewakilkan atau mengirimkan wakil, yaitu dari MDI. Jadi lancar dari masalah. Kemudian yang 2 penceramah juga dari MDI, 1 tidak bisa hadir, tetapi dia sudah melaporkan beberapa hari sebelumnya tidak bisa hadir. Kalau tidak salah mungkin seminggu sebelumnya dia sudah melaporkan tidak bisa hadir karena dia akan memberikan ceramah di luar kota dan jauh di sana, yaitu di Pulau Bawang. Kita sudah siap menggantikannya. Dan yang 1 kebetulan juga dari MDI tidak hadir karena kenapa tidak menerima kabar kita. Dengan demikian kesimpulan kita, penceramah pun bagus dalam Ramadan tahun ini. Ya, dapat katakan 99% itu bagus, hadir. Kemudian sebagaimana yang saya katakan tadi, jumlah peserta salat tarawih ini banyak. Dan yang lalu-lalu ada beberapa hari gangguan dari anak-anak kecil, ngobrol, ketawa, ngomong dan sebagainya. Nah, untuk tarawih tahun ini atau Ramadan tahun ini kelihatan itu tidak ada. Jadi anak-anak pun sudah mulai ngerti, ya, dididik oleh orang tuanya. Maka dari itu kami atas nama pengurus dan seluruh jemaah ya, menyampaikan terima kasih kepada terutama ibu-ibu yang banyak membawa putra-putrinya, bisa juga membimbing putra-putrinya dengan baik, mendidik putra-putrinya dengan baik untuk masuk di masjid yang mulia. Kemudian sejak masuk 20 Ramadan terakhir, di Masjid Asy-Syafi'iyah ini melaksanakan iktikaf. Ternyata juga di luar dugaan saya, peminat atau peserta iktikaf ini luar biasa banyak dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu di masjid kita ini. Peserta iktikaf sejak 20 Ramadan ke atas sampai pada kemarin malam, tadi malam ya, itu paling sedikit itu berjumlah 175 orang dan paling banyak 308. Bayangkan itu, ini benar-benar terjadi di masjid kita ini Ramadan ya. Jadi tanggal 26 Ramadan 2 hari yang lalu itu Pak, 2 hari yang lalu itu 380 orang. Paling sedikit 175 orang, yaitu hanya pada tanggal 21 Ramadan malam kedua. Jadi kita ucapkan juga terima kasih atas minat daripada jemaah yang beriktikafnya di Masjid Asy-Syafi'iyah ini. Kemudian kita juga berhasil memberikan para peserta iktikaf ini hidangan makan sahur. Yang untuk hidangan makan sahur ini ada beberapa donatur yang telah memberikan sumbangannya, ya, menyisihkan sebagian dari rezekinya, yaitu sebanyak 24 orang donatur. Nah, oleh karena itu saya atas nama pengurus dan juga seluruh jemaah masjid muslimin ini, baik yang ikut dalam iktikaf maupun yang tidak, menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memberikan bantuan sebagian dari rezekinya untuk memberi makan sahur kepada peserta iktikaf yang jumlahnya saya katakan tadi ya sampai mencapai yang terbanyak 380 orang. Jadi sampahnya itu memang menggunung di pinggir jalan itu pada waktu saya suka sampah bekas makan. Dari
donatur itu telah berhasil menghimpun dana atau mengumpulkan dana ya, makan sahur sebanyak 44 juta 300.000 rupiah, dan dana tersebut telah berhasil dimanfaatkan sebanyak 38 juta 300.000 rupiah, dan malah ada satu lebih daripada dana yang dikumpulkan oleh para donatur 24 tadi, yaitu sebanyak 6 juta rupiah. Dana 6 juta ini kita rencanakan insya Allah juga disetujui oleh para donatur. Kita simpan pada bendahara misi kita ini, yang barangkali siapa tahu nanti kita sampai pada Ramadan 1438 Hijriah yang akan datang, bisa juga dimanfaatkan. Di samping mungkin ada tambahan donatur baru yang nilainya 6 juta lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimanfaatkan. Selain daripada itu, saya akan melaporkan juga tentang hasil daripada penerimaan ZIS sampai pada jam 6 tadi ya. Dana yang berasal dari fitrah, zakat fitrah, terkumpul sebanyak 14.910.500 rupiah. Kemudian dana yang terkumpul dari zakat mal berjumlah 33.075.000 rupiah. Kemudian dari sedekah terkumpul 17.357.500 rupiah. Kemudian ini ada fidyah ya, 100.000. Jumlah dari seluruh zakat fitrah, zakat mal, sedekah, kemudian fidyah tadi sebanyak 65.443.000 rupiah. 65.443.000 rupiah. Dan dana ini siap segera akan dibagikan pada mustahik sebagaimana ketentuan yang telah mengatur kepada ini oleh panitia. Semoga ya, pencairan atau penyalurannya berjalan lancar sebagaimana kita harapkan semua, sehingga dana ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, oleh para ya, yang berhak menerima. Kemudian yang terakhir dalam laporan ini adalah izinkan saya atas nama Ketua Umum Badan Pengelola Masjid Al-Muslimin menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih. Yang pertama kepada semua pengurus masjid, kemudian kepada petugas pembawa acara, kepada para penceramah, kepada Risma, TPA, menjaga keamanan dan lain-lain yang telah mengorbankan waktu dan kesempatan baginya untuk melaksanakan tugas di Masjid Al-Muslimin ini, yang hasilnya saya katakan tadi baik. Saya menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih dan sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas jasa dan budi baik bapak-bapak dan saudara sekalian. Demikianlah saya kira singkat ya daripada Masjid Al-Muslimin ini tentang pelaksanaan daripada ya, sholat Idul Fitri tahun 1347 Hijriah ini, sebagaimana saya katakan tadi. Berikutnya saya ingin menyampaikan wasiat penutup ya, kita dalam bulan Ramadan tahun 1340 Hijriah ini. Karena besok kita sudah mulai malam takbir, tidak terlalu lama. Bapak-bapak, ibu-ibu,
sidang jemaah tarawih yang insya Allah dimuliakan. Ramadan tahun 1430 Hijriah akan segera berakhir. Bulan penuh kasih sayang, pengampunan, pembebasan dari api neraka ini akan segera meninggalkan kita. Banyak nilai-nilai luhur dan pembelajaran spiritual yang dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata pasca bulan yang mulia ini. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan kebajikan, dan bulan kedermawanan. Maka setiap muslim yang menjalankan puasa di-training, dilatih agar berkompetensi melakukan kebajikan baik secara vertikal maupun horizontal. Dari melaksanakan berbagai bentuk ibadah, dari tilawah, tadabbur Al-Quran, qiyamul lail, tahajud, sholat hajat, dan lain-lainnya, hingga bersilaturahmi dengan para sanak famili dan keluarga, berbuat baik kepada orang-orang fakir miskin, bermuamalah dengan ihsan, beretika Islam dari sikap jujur, amanah, menahan amarah, menjauhi omong kosong, tidak membuang-buang waktu percuma, menjauhi adu domba, meninggalkan gibah, dan lain-lain. Sikap fastabatul khair, masing-masing muslim meraih limpahan pahala dan kebajikan di bulan suci ini. Hadir dengan penuh kesadaran akan posisi dan kedudukan bulan Ramadan, bulan yang memang diistimewakan dari sisa bulan yang lain. Ramadan didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat mentraining muslim menghadirkan kondisi ibadah dan amal soleh yang ihsan di bulan-bulan yang lain. Kemenangan yang kita raih nanti memang kemenangan yang bersifat pribadi, namun bisa menjadi sebuah kemenangan yang bersifat kolektif apabila kita menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Oleh sebab itu, kita harus menguatkan keinginan menjaga ukhuwah sesama kita dengan membawa bekal akhlak yang baik dari dalam diri kita masing-masing. Sidang hadirin Jumat Tarawih rahimakumullah. Tahun ini harus menjadi tahun yang damai bagi kita semua, untuk lebih merefleksikan diri, tidak saling mencemoohkan apabila merasa yang benar. Kita juga jangan sampai arogan, merasa lebih baik atau merasa akan masuk surga sendiri. Ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan bisa memberikan peringatan pada apa yang kita lakukan. Sidang jemaah tarawih rahimahullah, kita adalah bagian manusia di dunia ini yang tak bisa lepas dari kontrak sosial kita. Di hari kemenangan ini, Al-Quran banyak mengajarkan persoalan akhlak. Moralitas yang diajarkan agama tak bisa dibantah karena merupakan suatu hal yang benar. Jangan merasa benar sendiri, dan sebaiknya kita kembali kepada pedoman Al-Quran dan hadis. Sidang jemaah tarawih rahimahumullah, saat kita mendengarkan insyaallah lusa gema takbir, hati kita tersentuh melihat betapa besar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala
kita saksikan berbondong-bondong orang sholat berjamaah. Dari orang-orang yang, maaf Bapak-Bapak sekalian, jarang sholat, sampai kepada orang-orang ahli agama, dari orang-orang yang berpangkat tinggi, sampai kepada orang-orang yang tidak memiliki pangkat sama sekali. Semua sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ada yang merasa lebih tinggi satu sama lain, tidak ada di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang semacam itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang yang terhormat, tahun-tahun sebelumnya kita merefleksikan hati benar yang sama. Kita merayakan dengan penuh suka dan cita. Tahun ini pun akan seperti itu. Tanpa upaya peningkatan kualitas dalam diri kita untuk mendapatkan hari kemenangan yang lebih baik, maka kita akan tampak stagnan dan tak ada kemajuan. Marilah kita menciptakan kemajuan ini dari sisi akhlak, memulai segala sesuatu dengan berkaca, bercermin, dan menghayati arti serta makna hari kemenangan ini. Sebidang jemaah tarawih yang saya hormati, semoga kata-kata saling memaafkan membuat kita semua sadar untuk kembali kepada fitrah. Hubungan manusia dengan manusia hablum minan nas, dan hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala hablum minallah haruslah dilakukan seimbang, jangan berat sebelah. Terkadang saat kita membayar zakat, kita sadar sendiri kita adalah bagian daripada orang lain yang membutuhkan. Harta dan semua yang kita miliki adalah titipan Allah semata-mata. Setelah kita berpuasa sebulan penuh, apalagi bulan ini penuh 30 hari, bapak-bapak dan ibu sekalian, umat muslim seluruh dunia merayakan hari kemenangan, kembali kepada kesuciannya. Hari Raya Idul Fitri lusa akan syarat dengan makna ibadah dan solidaritas antara sesama manusia. Hari Raya Idul Fitri adalah momentum untuk membina ikatan kesatuan dan persatuan, mengupayakan hubungan kasih sayang antara sesama dengan hati terbuka, dengan dada yang lapang, dengan muka yang jernih, dan dengan tangan terulurkan untuk saling memaafkan. Yang muda meminta maaf kepada yang tua memberi maaf kepada yang muda. Anak-anak meminta maaf, mohon maaf kepada ibu dan bapaknya. Sidang jemaah tarawih. Selain daripada itu, makna Idul Fitri adalah membuka lembaran baru yang jernih dalam kehidupan kita. Saling memaafkan, saling kasih mengasihi, serta mengubur dalam-dalam segala ujaran konflik dan kesalahpahaman di antara kita. Oleh karena itu, saat Idul Fitri lusa, kita saling mengucapkan selamat hari raya Minal Aidin wal Faizin. Minal Aidin wal Faizin adalah ungkapan yang mengandung harapan agar kita semua tergolong dalam kelompok yang merayakan hari kesuciannya dan sekaligus merayakan hari kemenangan dan kebahagiaannya. Taqabbalallahu minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga hari kemenangan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, karena akhlak kita yang lebih baik. Amin. Ada kata-kata bijak
mengatakan, jika semua harta adalah racun, zakatlah menawarnya. Jika seluruh umur adalah dosa, maka takwa dan takwalah obatnya. Takwa dan taubat doa obatnya. Dan jika seluruh bulan penuh dengan dosa, maka bulan puasa adalah bulan suci. Sidang jemaah tarawih yang saya hormati, oleh karena itu tarawih yang kita adakan malam ini sebagaimana saya katakan dari ada tarawih yang barangkali penghabisan Ramadan ini, mudah-mudahan ibadah puasa kita, sholat kita, sholat tarawih kita, serta amalan-amalan kita, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1430 ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sidang Jumaah tarawih. Kulihat Ramadan dari kejauhan, lalu sapa dia hendak kemana? Dia menjawab, dengan lembut dia menjawab, aku akan pergi, mungkin jauh dan lama. Dan kalau kita diberikan kesehatan yang baik, umur yang panjang, lama 12 lagi, insya Allah kita akan ketemu pada Ramadan tahun 1438 Hijriah yang akan datang. Demikianlah jemaah tarawih sekalian, sebagai kata tadi saya tutup dengan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.